tadi malam atau tadi subuh sebetulnya sekitar jam 1.30 itu sudah mengamankan satu orang yang Anda kenal sebagai public figure di salah satu apartemen bersama 3 orang lainnya. Salah satu di antara ketiga orang ini diakui sebagai pasangannya. Ini seorang wanita yang diakui sebagai pasangannya. Kemudian yang 2 lainnya adalah pasangan suami istri yang bekerja kepada LL. Kami sudah mengamankan ada beberapa jenis obat, diantaranya yaitu 3 butir pil ekstasi yang itu ditemukan di dalam tong sampah yang mungkin dibuang oleh salah satu di antara mereka. Sementara dia sebagai pemakai, dan kita sudah mengantongi nama dan identitas orang yang menjual kepada yang bersangkutan. Cek urin tersangka LL positif benzo ya, psikotropika. Statusnya sedang dalam pemeriksaan yang sudah jelas positif psikotropika, urin dari tersangka LL. Undang-undang psikotropika itu ancaman hukuman di bawah 5 tahun. Sementara ini 4 ya, Lucinta Luna, Abbas dan saudaranya Lucinta Luna. Tadi malam 12:30. Di mana? Di apartemennya. Pak, itu apartemennya milik Kawasan pribadi, Pak? Milik pribadi. Milik pribadi. Selama ini masih kooperatif, makanya saya mau coba koordinasi ke atas dulu. Ya, kalau keterangan dari tersangka LL yang bersangkutan kurang lebih 6 bulan. Ada permasalahan lah mungkin ya. Kita kaget banget sih. Jujur sih memang dari tadi pas berita itu keluar langsung tuh fans-fans si LL dan yang kenal aku juga dan ngefans sama kita berdua dulunya bilang langsung nge-tag, Kak, ini bener Kak? Ya kita kan udah memang 2 tahun Lost belakangan ini udah lost kontak dan kita di blok semuanya, akses Gitu. kita WhatsApp sama Instagram tuh di blok sama dia dari 2 tahun yang lalu. Jadi kita nggak tahu lagi berita tentang dia, paling cuman sekedar kabar angin aja dari netizen. Iya, betul. Nah, saya pikir juga itu kayak kabar angin aja dari netizen kan, karena kan kita nggak bisa ngomong apa-apa. Awalnya nggak percaya, Nggak percaya gitu. Ini masa sih bener? Terus setelah ada beberapa media di media online keluar kalau Lucinta Luna ditangkap narkoba, kita kaget. Shock. Kaget banget, sumpah. Pemikiran sendiri, maksudnya kehaluan sendiri. Dia punya cerita-cerita yang beginilah, begitulah. Dia tuh pengen jadi princess lah, apa kita kita maklumin itu daya hayalnya kita maklumin. Kalau yang Setahu sama kita sih dia bilang vitamin gitu. Dia bilang tapi vitamin Kak, ya vitamin dan
dan kalau misalkan Kita selalu nanya itu vitamin apa. Riders biasa kalau show itu ada minta ridersnya kan minta apa. Nah itu paling mintanya ya itu kopi gitu. Oh ya udah oke, kita turutin. Tapi aku juga kasih selalu kayak susu gitu biar pas show dia seger lagi nanti besok paginya, kayak gitu sih biasanya. Terus kayak bilang ini apaan nih, vitamin kak? Dia bilang gitu. Terus ya, kita nggak mau supaya apa? Supaya di panggung nanti aksinya bagus. Cuman tuh kalau masalah kayak obat-obatan gitu kita nggak lihat dia minumnya di depan kita, nggak lihat. Kadang kan gini, kadang kayak misalkan lagi manggung gitu kan kita dapat kamar kadang 2 ya, jadi pisah. Nah jadi pada saat dia ganti kostum gitu kita nggak tahu dia lagi ngapain gitu. Jadi intinya ya pada saat sampai kita ya dia udah dengan keadaan yang profesional, yang udah fresh, segar gitu, siap show gitu. Meluruskan, ada berita juga dugaan kongko Medina di mall gitu kan ya. Jadi sebenarnya itu kan tanggal 31 tadi yang sudah dijelaskan oleh tanggal 30 saya sudah keluar dari Lemdiklat Polri dan postingan itu, dan ketika saya berada di tempat pembelanjaan bayi itu tanggal 3 Februari. Jadi saya udah keluar, baru saya kan bisa jalan-jalan sama anak. Berdasarkan pertimbangan dan dasar surat wajib lapor yang telah dikeluarkan oleh Jakarta oleh Kalahari Bukit Bayangkara Lemdik Polri pada tanggal 30 Januari 2020, Medina Zain diputuskan untuk menjalani program terapi dan rehabilitasi rawat jalan wajib lapor di Rumkit Bayangkara Lemdiklat Polri. Atas dasar Medina Zain telah menjalani prosesi program terapi dan rehabilitasi di dalam Rumkit Bayangkara Lemdiklat Polri selama 1 bulan penuh. Rawat inap yang harus dilakukan oleh Medina itu selama 3 bulan. Nah, itu kembali lagi dari hasil asesmen di sana. Dan setelah hasil asesmen di sana, hasilnya adalah pada minggu kedua juga Medina sudah bisa untuk rawat jalan. Jadi Medina menjalani program dan pengobatan di dalam selama 1 bulan penuh. Lalu setelah itu diputuskan untuk bisa rawat jalan, ditetapkan sejak tanggal 30 Januari 2020. 1 bulan itu pertimbangannya banyak dan itu sesuai dengan asesmen dari asesor saya gitu. Jadi hanya sekitar 1 bulan saya di sana dan 2 bulan saya rawat jalan. Tes urin itu kan itu dari hasil obat bipolar saya, dan hasil rambut dan darah sudah dikeluarkan kan oleh Polda ya, itu hasilnya negatif dan saya bukan pengguna narkoba, itu yang harus diluruskan. Jadi sekarang saya lebih fokus untuk mengobati penyakit bipolar saya, mental illness saya, supaya saya lebih banyak waktu untuk keluarga dan lebih sehat lagi gitu. Riwayat penyakit bipolar selama ini saya sudah mengidap penyakit bipolar sejak 2016. Hanya diperlukan perawatan pada kesehatan mentalnya yang memang sudah lama rekan-rekan ketahui juga sedang dalam tahap penyembuhan ya.
waktu itu nggak ada gitu. Ya saya ingin menjelaskan bahwa memang ya takdirnya saya waktu itu memang sedang menjalankan ibadah umroh tanggal 23 Desember. Memohon doa ya kepada rekan-rekan media, kepada masyarakat, netizen, untuk Medina dan keluarga saya supaya Medina juga bisa segera kembali beraktivitas dengan segera, bisa segera berkreasi lagi, bisa segera kembali lagi karena sudah ditunggu oleh banyak karyawan-karyawannya dan tanggung jawabnya di perusahaan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.